piket? Bagian piket? Sudah. Ya. Mari sekarang berdiri sebentar. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Silakan duduk tempatnya masing-masing dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya itu memulai pelajaran, marilah kita membaca doa dulu, baca surat Al-Fatihah dan doa lapang dada. Semoga kalian nanti dalam pelajaran ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Mari baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, serta lepaskanlah ikatan lisanku agar mereka paham ucapanku. Amin. Apakah masuk semua? Masuk. Gua absen dulu ya. Ainul Mutmainnah Hadir. Amanina Hadir. Dewi Andraini Hadir. Dewi. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini yaitu pelajaran akidah akhlak kelas 4 tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Rukun iman ada 6. 1. Percaya pada Allah. 2. Percaya pada malaikat Allah. 3. Percaya pada kitab-kitab Allah. 4. Percaya pada rasul-rasul Allah. 5. Percaya pada hari kiamat. 6. Percaya pada qadar dan qadar. Percaya pada qadar dan qadar. Sekarang mari tepuk semangat dulu, yaitu tepuk kitab Allah. Tepuk kitab Allah. Kitab Allah ada 4. Taurat, Nabi Musa. Zabur, Nabi Daud. Injil, Nabi Isa. Al-Quran, Nabi Muhammad. Ya, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sekarang mengenal kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu yang diturunkan Allah kepada para nabi itu ada 1 kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berbahasa Ibrani. Ya, kitab Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi kitab Taurat yaitu keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Sekarang rasul yang terakhir, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Yang pertama Nabi Adam. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Yang kedua
Nabi Daud alaihi salam. Isi kitab Zabur yaitu tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berlaku kepada umat Bani Israil. Bani Israil itu kalau kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil berbahasa Yunani yang artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Isi daripada kitab Injil yaitu pedoman hidup bagi kaum Nasrani yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran Yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa yang sebelumnya? Kitab Taurat dan Zabur. Yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Coba sekarang, kitab suci Al-Quran diturunkan pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 17 bulan Ramadan. Yang selalu diperingati oleh umat Islam disebut bulan atau disebut dengan Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Itu kalau Al-Quran. Ingat, kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah pada tanggal 17 Ramadan. Yang selalu kita peringati menjadi Nuzulul Quran. Kitab suci Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 Hari. Kitab suci Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan alam dan manusia, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan antara manusia dan manusia. Juga petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, serta bernegara. Anak-anakku sekalian, kalau hubungan kita kepada Allah itu lebih ringan. Kalau kita mau kita kepada Allah, kita punya salah sekarang kepada Allah. Oh, sekarang kita tidak sholat, lupa. Kita sekarang mengerjakan. Walaupun kita mengerjakan, kita tetap salah, tetap dosa. Kenapa? Karena tadi kita tidak cepat melakukan. Itu hubungan kita kepada Allah. Kalau hubungan kita kepada Allah, kalau kita betul-betul bertaubat, mohon ampun kepada Allah, memperbanyak baca istighfar, insya Allah diampuni oleh Allah. Kalau berhubungan dengan Allah. Sekarang yang sulit adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Seperti kita berteman, itu namanya hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana sulitnya? Umpamanya kita pernah memfitnah teman ataupun membucin teman, itu kan salah kan? Itu bukan berhubungan dengan Allah, tapi berhubungan dengan manusia. Walaupun kita banyak istighfar kepada Allah, minta ampun sampai nangis darah pun tidak akan diampuni oleh Allah. Karena itu adalah berhubungan dengan manusia. Bagaimana sekiranya dosa kita bisa diampuni oleh Allah yang berhubungan dengan manusia? Maka kalian harus minta ampun, minta maaf kepada teman yang disalahkan. Paham? Kalau hubungan antara manusia sesama manusia tidak akan
zikir, tapi selalu memfitnah teman. Maka itu zikir kita, sholat kita, puasa kita tidak diterima oleh Allah. Berputar terus pahala itu, tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena dia masih punya hubungan dengan manusia. Makanya sesama teman jangan selalu, jangan selalu menggunjing, ya. Kalau kita supaya dosa kita diampuni oleh Allah, maka kalau berhubungan dengan manusia, minta maaf dulu sama teman. Oh iya teman, tadi saya ngambil pensilnya jatuh, diambil nanti tadi sama saya. Sekarang mohon maaf ya. Oh iya gitu aja, oh repot, saya maafkan. Itu kan sama-sama enak ya, sama-sama enak. Jadi kalau dimaafkan oleh sesama teman, baru Allah mengampuni. Ingat itu, hati-hati nak ya. Kalau berhubungan sama Allah, kita cukup minta maaf, minta ampun, bertobat, saya tidak akan berbuat lagi, insya Allah diampuni. Tapi kalau berhubungan dengan sesama teman, kata itu tadi, tidak akan diampuni oleh Allah tanpa minta maaf kepada teman yang bersangkutan. Paham? Itu yang sulit. Makanya kita jadi anak-anak, jadi murid harus hati-hati antara sesama teman, ya. Al-Quran itu, isi Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah sampai nanti pada hari kiamat. Melalui siapa? Apakah Allah menjaga sendirinya? Allah itu menjaga isi kandungan Al-Quran melalui hamba-hamba Allah yang soleh. Isi Al-Quran itu tidak ada yang berubah. Tapi kalau kitab Taurat, Zabur, Injil, itu banyak yang dirubah oleh manusianya sendiri. Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau Al-Quran tidak ada yang merubah. Kenapa? Karena dia sudah dijamin oleh Allah kebenarannya. Isi Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah sampai hari kiamat, sudah akan terjamin kebaikannya isinya. Makanya anak-anakku sekalian, kalau kita sekarang kan sudah pintar semua baca Al-Qurannya, itu jangan lengah untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat tiap hari, itu harus istiqomah. Orang yang selalu baca Al-Quran itu adalah jadi penerang nanti ada di alam kubur. Ya, umpamanya kita sekarang ngaji, selalu ngaji ikhlas, bukan ngaji saya mau ngaji supaya nanti di alam kubur terang. Jangan gitu. Saya sekarang ngaji lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, mengaji karena Allah. Itu kalian nanti kalau mati, kalau ikhlas ngajinya ikhlas karena Allah, dengan memahami arti-artinya, maka kalian akan ditolong oleh Allah. Ada nanti kalau kalian sudah ada di alam kubur, maka kuburnya akan terang. Manfaatnya Al-Quran. Apakah kalian tidak akan mati? Mau hidup sendirian? Manusia itu semuanya akan mati di dalam kubur sendirian. Ada di dalam tanah lagi. Sebelah kanan kirinya tanah, ya. Kalau kita tidak memperbanyak amal baik dari sekarang, nanti apa yang akan ibu dan kalian semua bawa nanti kalau sudah mati? Ya, mudah-mudahan kalian semua selamat di dunia dan akhirat, dan membaca bacaan Al-Quran kita setiap hari mudah-mudahan jadi bermanfaat. Pokoknya kalian ngaji ikhlas lillahi ta'ala. Sekarang kewajiban kita terhadap kitab-kitab Allah. 1. Beriman bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diturunkan, ya. Benar-benar diturunkan oleh Allah. Kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya. Diturunkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang kedua, membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab lainnya yang masih asli. Tapi kalau Taurat sekarang tidak asli, Injil tidak asli. Yang asli itu sekarang hanya Al-Quran.
ketiga, mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Sholat diperintahkan oleh Al-Quran. Kita menjadi orang Islam diperintahkan dalam Al-Quran. Ya. Yang keempat adalah selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah satu, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sehingga kita harus memperbanyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Seperti apa larangan Allah? Kita dilarang untuk berbuat dosa. Itu adalah larangan Allah. Kita dilarang untuk berani sama orang tua. Jangan sampai berani sama orang tua. Kalian walaupun pintar, jadi peringkat 1 di kelas, tapi berani sama orang tua, itu tidak ada apa-apanya. Walaupun kita tidak jadi peringkat kelas, tapi kalian patuh kepada orang tua, itu ada termasuk anak yang solehah. Selanjutnya, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab yang diturunkan. Anak-anakku sekalian, Ibu akan menyimpulkan pelajaran dari tadi, keterangan Ibu. Ingat apa tidak? Tadi pelajaran dari pertama, rukun iman. Ada berapa tadi? Ada 6. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Ya, yang ketiga, kitab Taurat berbahasa apa? Berbahasa Ibrani. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur berbahasa apa tadi? Berbahasa Kibti. Zabur diturunkan kepada siapa?
depan sini. Di situ aja. Situ. Baca yang agak keras. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Kitab Taurat menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Gua akan koreksi. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir. Pengajarannya ta'id dan hikmah.
dengan peringatan nuzulul Quran. Selalu kita mendengar ya, kalau di bulan puasa itu banyak orang mengadakan nuzul Quran. Apa nuzul Quran itu? Yang artinya adalah turunnya Al-Quran. Siapa yang sudah hatam Al-Qurannya? Sudah hatam? Pernah hatam baca Al-Quran? Pernah ya? Harus istiqomah dalam membaca Al-Quran. Satu ayat itu kalian harus istiqomah. Mana yang baik membaca Al-Quran sekarang? Jam 7 membaca Al-Quran sampai 1 juz. 1 minggu nanti baru baca lagi. Atau itu baik apa tidak? Baik tapi kurang baik. Satu jam hatam 1 juz. 1 minggu baru ngaji lagi. Itu kurang baik namanya. Yang paling baik itu adalah yang istiqomah. Sekarang habis sholat zuhur baca 1 ayat, setelah sholat asar 1 ayat, setelah sholat maghrib 1 ayat, setelah sholat isya 1 ayat, setelah sholat subuh 1 ayat. Lama apa tidak kalau ngaji 1 ayat? Tidak lama, ya. Tidaklah lama sebab Al-Quran itu kalau barisnya 15 baris itu 9 lembar, ya. Kalau kita setiap harinya walaupun tidak setiap selesai sholat, umpamanya sekarang waktu senggang kalian tidak bukan waktunya sekolah, setelah sholat subuh umpamanya kita baca 1 ayat ataupun 2 ayat, nanti setelah maghrib lagi baca lagi 1 ayat ataupun 2 ayat. Pokoknya yang paling baik itu adalah istiqomah. Paham anak-anakku sekalian? Paham. Karena sudah paham semua, ibu sudah menyimpulkan keterangan dari awal sampai akhir tadi. Dengan berakhirnya kesimpulan ini, maka pembacaan ini ibu akan menyarankan pada kalian jadilah anak yang semangat untuk belajar supaya menjadi anak pandai dan berprestasi, dapat membanggakan kedua orang tua juga kepada guru. Tetap semangat, jagalah kesehatan. Sebelum ibu tutup, marilah membaca doa dulu, doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.